Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Mari kita bersyukur atas segala nikmat, termasuk nikmat hujan. Dari habis asar tadi di tempat saya, daerah Makam Haji itu sudah hujan deras diiringi sedikit angin. Ya, makanya tadi pikir di sini hujan apa tidak? Kalau hujan kita libur itu. Ternyata tadi awalnya belum hujan ya. Tadi belum hujan, tapi akhirnya hujan juga. Maka dari itu, karena memang hujan, kita ucapkan doa Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun hujan yang bermanfaat. Allahumma amin. Jamaah rahmatullah, mari kita berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mendapatkan wahyu Al-Quran dan menjelaskannya serta disampaikan secara utuh yang sebanyak 114 surat, 30 juz yang kalau kita baca per hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Karena itu jamaah rahmatullah, bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran, banyak umat Islam yang semangat dan semarak untuk membaca Al-Quran karena banyak motivasi, banyak keutamaan orang membaca Al-Quran. Dan yang paling populer mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Nah, kalau kita bicara kalkulator pahala, kita setiap membaca Al-Quran satu baris itu sudah dapat 400 pahala. Dari mana dapatnya? Seandainya kita menghitung dari awal kita baca bagian depan sampai akhir setiap baris itu rata-rata 40 huruf. Bapak Ibu, adik-adik pernah nggak menghitung satu-satu hurufnya itu loh. Umpamanya kita baca ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini satu ayat, ya boleh dibilang satu baris lebih ya. Kalau kita hitung, ini bisa lebih dari 40. Dan satu halaman kalau kita hitung ada 15 baris. Berarti kalau kita baca satu halaman, ini namanya kalkulator pahala ini. 40 kebaikan, 40 huruf kali 10 kebaikan sama dengan 400 kebaikan kali 15 sama dengan 6.000 kebaikan.
baru satu halaman sudah dapat 6.000. Nah, pertanyaannya, kita sudah baca Al-Quran berapa halaman kan? Kalau kita sudah baca 1 juz itu rata-rata 18 halaman. Jadi kalau kita baca ya katakanlah 1 juz, tinggal kalikan, jadi 6.000 ya, 6.000 kali berapa tadi? 6.000 kali 18 ya. Inten Pak. Oh ini jenenge ya ngitung-ngitung pahala ini. Berapa? Jadi kalau kita menghitungnya cukup banyak itu. Artinya baru satu juz saja kita sudah mendapatkan jutaan ya, sudah mendapatkan jutaan pahala. Nah karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang semangat ya membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini banyak mendapatkan limpahan pahala. Karena itu Ramadan disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Karena itu contohnya kita semangat dan rajin membaca Al-Quran. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dengan model tilawah, itu artinya membaca saja. Seperti tadi kita baca akan mendapatkan per hurufnya dapat 10 kebaikan. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita meningkat menjadi tadarus. Ya, tadarus ini berarti mencoba memahami, ya, mengkaji makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang kita baca. Sebagai contoh tadi surat Al-Baqarah dari ayat 83 sampai ayat 87 itu kumpulan ayat-ayat siam, ayat-ayat puasa. Karena kalau dalam Al-Quran kita hitung, kata puasa ada 14 kata. Kalau kita hitung puasa dalam Al-Quran, itu akan kita dapati 14 kali disebut di dalam Al-Quran. Nah, dari 14 kali disebut yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu 5 kali, dan itu dikumpulkan dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Adapun yang lain itu bicara tentang puasa nadar, puasa dhihar, puasa karena haji ifrad, karena ada beberapa puasa yang disebutkan dalam Al-Quran dan itu tidak ada hubungan dengan puasa Ramadan. Nah, yang berkaitan dengan puasa Ramadan hanya 5. Dan kebanyakan di dalam Al-Quran menggunakan kata siam. Jadi kata siam itu disebut sampai 9 kali dari 14 kata puasa dalam Al-Quran. Adapun yang lain menggunakan kata saum. Nah, kata saum itu hanya sekali di dalam Al-Quran. Jadi saum artinya puasa, siam artinya puasa. Kemudian 4 yang lain itu tidak menggunakan kata siam, tidak menggunakan kata saum. Tapi ada yang menggunakan kata
imin dan as-shaimin ya, dan as-shaim dan as-shaimah ya, as-shaimina was-shaimat itu menggunakan orangnya, as-shaim orang yang berpuasa laki-laki, was-shaimat yaitu perempuan yang berpuasa. Itu berarti sudah 12. Lalu ada dua kata lagi yang menggunakan fi'lun mudhari, yaitu kata yasumhu dan tasumu. Nah, ini namanya tadarus Al-Quran. Jadi mempelajari hanya terkait dengan berapa kata puasa disebut dalam Al-Quran. Lalu ayat apa saja yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Nah, atau ketika kita baca ayat-ayat ini lalu kita amati maknanya, kandungannya, itu baru tadarus. Dan ini levelnya lebih tinggi daripada sekedar tilawah. Jadi kebanyakan orang baca Quran sebatas tilawah. Itu sudah baik, tapi akan lebih baik sambil tadarus. Jadi meningkat. Kalau kita targetnya hanya membaca, ya tetap dapat pahala, tapi kurang banyak mengambil manfaat dari yang dibaca. Kita hanya mencoba tadarus dari ayat-ayat Syam Ramadan. Kita mulai dari ayat 183 sampai ayat 187. Ini belum sampai ke tingkat atasnya, tadabbur. Kalau tadabbur nanti lebih mendalam lagi dan bisa menghasilkan banyak ilmu. Itu kalau tadabbur. Tapi dari itu semua ujungnya adalah ta'amul, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pergaulan. Artinya kita bergaul dengan Al-Quran. Dia Al-Quran seakan menjadi teman, menjadi kawan, menjadi sahabat dekat, sehingga akhirnya Al-Quran adalah panduan hidup. Itulah puncak tujuan kita membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca selesai, tapi bagaimana membaca, tilawah, lalu memahami dengan tadarus, lalu merenungi, menghayati dengan tadabbur. Endingnya, akhirnya, utamanya adalah mengamalkan mana yang harus dilaksanakan dan mana yang harus ditinggalkan karena ada larangan-larangan. Baik jamaah rahimakumullah, kita ingin mencoba memulai dari ayat 183. Jadi biasanya kajian kita habis maghrib itu membaca hadis ya. Tapi untuk hari ini karena kaitannya dengan Ramadan dan juga menjelang berbuka, maka kita bahasnya tentang puasa. Kemudian nanti fokus kepada menjelang hari raya gitu. Nah, pada akhir ayat ya 183 itu menggunakan kata la'allakum tattaqun. Jadi mayoritas kita membaca ayat Al-Quran terkait dengan puasa Ramadan berhenti pada la'allakum tattaqun. Jadi agar menjadi orang bertakwa. Padahal ada ayat lain yang masih terkait dengan puasa Ramadan, yaitu kata ta'lamun, in kuntum ta'lamun, pada ayat 184, yaitu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi bagi orang yang menjalankan puasa Ramadan itu harus didasari ilmu. Jadi di sini motivasi belajar. Di samping tadi puasa tujuannya meraih takwa, tapi proses dalam menjalankan puasa harus diawali dengan ta'lamun, dengan ilmu pengetahuan.
Jadi tidak asal berpuasa, tapi bagaimana memahami tentang tata cara berpuasa, hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang sunnah dilakukan, hal-hal yang dilarang dalam puasa, hal-hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat sahnya puasa. Ini juga penting. Dan bahkan bagi yang tidak mampu ada keringanan, ini juga perlu kita pahami, sehingga juga tidak mudah menuduh orang tidak puasa. Ya mungkin ada orang yang tidak puasa karena sakit, ada orang tidak puasa karena musafir, sehingga kita pun tidak kemudian serta-merta dengan emosi menganggap wah dia orang nggak puasa, durhaka, maksiat, dosa. Belum tentu. Nah ini makanya harus taklamun, harus tahu. Coba diselidiki dulu, ini orang kok nggak puasa, kenapa? Kan itu. Jadi biar kita juga tidak mudah suudzon. Kita sedang puasa, dilarang banyak berbuat dosa. Salah satunya suudzon. Nah, lalu kita melihat orang tidak puasa, kok kita suudzon? Walaupun kita puasa, puasa kita juga nggak bernilai atau berkurang nilainya karena kita suudzon terhadap orang lain. Padahal bisa jadi orang lain yang sedang tidak puasa, yang kita suudzoni, mungkin dia kondisinya musafir, mungkin kondisinya dia sedang ada halangan, sehingga dia tidak puasa, sah-sah saja. Nah, yang perlu dipahami juga, bagi mereka yang tidak puasa mestinya juga punya etika. Artinya kalau memang dia berhalangan tidak puasa karena bepergian atau karena sakit atau kondisi tertentu, mestinya juga jangan menampakkan dengan terang-terangan di depan banyak orang sehingga tidak menimbulkan suudzon. Ini juga harus saling ada keseimbangan. Nah, masyarakat kita sekarang yang tidak puasa tanpa alasan pun dengan tenangnya, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa pekewo lah, itu di depan umum tidak berpuasa. Khususnya laki-laki itu paling gampang diterbak ini. Apa coba? Kalau laki-laki, wah di bulan Ramadan, wah itu ora poso, itu kenapa coba? Karena ududun itu. Jadi paling mudah, wah iki ora poso ini. Nah, mereka yang tidak puasa kadang juga kurang bisa menghargai orang lain. Ya itulah, sayang disayang, sudah berKTP Islam tapi ternyata belum iman. Nah, disinilah kita paham. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti kalau dia orang berKTP Islam tidak puasa tanpa ada halangan, tanpa ada alasan syar'i, bukan karena musafir, bukan karena sakit, memang sengaja tidak puasa, hakikatnya dia belum beriman, baru Islam. Bahkan nanti kalau ditelusuri lebih jauh, lebih ngeri lagi, itu malah bisa disebut tanda-tanda munafik. Nah, ini ngeri sekali. Jadi artinya secara lisan mengatakan Islam, tapi di balik itu tidak suka dengan ajaran Islam. Itu sifat orang munafik. Jadi orang munafik tidak hanya berkata dusta, tidak hanya kalau diberi amanat khianat, bukan hanya berjanji tidak ditepati, tapi dari perbuatannya dia menunjukkan ketidaksukaan terhadap ajaran Islam, maka sungguhnya orang-orang seperti itu ada nilai-nilai kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kalau kita melihat di
masyarakat kita yang mayoritas muslim tapi masih banyak yang tampaknya belum iman. Bahkan ngerinya mereka memiliki sifat-sifat munafik. Nah, kita harus mengajak mereka untuk beriman. Jadi sebelum kita menuduh mereka sampai pada tingkatan munafik atau mereka dianggap belum beriman, kita juga bertugas mengajak mereka. Jadi bukan hanya menghakimi, kamu munafik, kamu belum beriman, kamu hanya KTP-nya Islam, tapi kita tidak pernah memberi masukan ilmu, tidak pernah mengajak untuk mau melaksanakan ajaran Islam. Maka kita pun kalau kemudian hanya menghakimi dan menyalahkan, kita sendiri akhirnya masuk pada wilayah salah langkah. Jadi memang ini tantangan. Orang-orang yang di sekitar kita yang kita lihat tidak puasa, itu ujian iman kita, ujian dakwah kita. Apakah kita bisa mengingatkan mereka? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan menasehati melalui lisan. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak mampu juga menasehatinya maka hanya dengan hati alias batin. Inilah sebenarnya kita aliran kebatinan. Wa dzalika ad'aful iman. Kalau kita melihat orang tidak puasa kok cuman batin, tidak mengingatkan, tidak menegur, tidak mengajak kebaikan, tidak untuk bisa menjalankan ibadah puasa, sesungguhnya kita adalah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Wah, kan kenanya kita lagi nih. Jadi orang-orang yang tidak berpuasa itu sedang menguji kualitas iman kita. Kalau kita diam saja, sesungguhnya kita ini orang lemah iman. Jadi jangan hanya weh kono ora poso, weh kono, kita nyala-nyalain, kita nunjuk-nunjuk wong kita sendiri adalah lemah iman gitu. Walaupun kita sedang puasa. Nah, ini memang berat ujian kita. Satu sisi kita menjalankan ibadah puasa tidak boleh berkata kotor, tidak boleh ya menimbulkan emosi, tidak boleh ngerasani, tapi sisi yang lain kita harus mengingatkan dengan cara yang baik, mengajak orang itu melaksanakan ibadah puasa. Nah, ada orang yang saking semangat untuk menerapkan man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Begitu lewat ada warung buka, di dalamnya ada orang makan, langsung masuk, dobrak meja, ngobrak-ngabrik makanannya. Alasannya saya ingin merubah kemungkaran. Wah, ini jadi masalah baru juga ini. Dan itu ada terjadi berita di sebuah tempat yang akhirnya malah berurusan dengan kepolisian juga. Ini yang problem kita juga. Mestinya dengan cara yang baik. Jangan asal masuk, dobrak meja, emosi, ya, kemudian memarah-marahi pedagangnya, kemudian memarah-marahi si orang yang makan dan seterusnya. Ini juga kurang bijak. Nah, ini harus ada keseimbangan antara kita berdakwah ya untuk mengingatkan orang menuju kebaikan, dengan juga metode dakwah ini juga harus kita miliki, namanya fiqhud dakwah. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, kita juga jangan serampangan, jangan terlalu menggebu-gebu tapi salah langkah. Tapi juga jangan cuek diem saja melihat kemungkaran. Jadi harus ada keseimbangan. Kapan kita harus melangkah,
kapan kita milih diam, dan seterusnya. Ini memang tantangan buat kita, ujian apakah kita ini sudah level iman kelas tinggi atau belum. Makanya di sini pakai in kuntum ta'lamun, yaitu jika kalian mengetahui, artinya dalam menjalankan ibadah siam Ramadan ini diiringi dengan ilmu pengetahuan. Kemudian pada ayat 185 diakhiri ayatnya dengan wala'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Jadi kalau kita perhatikan di ayat 185 ini diawali dengan penyebutan kata bulan Ramadan, syahrul Ramadan, kemudian dijelaskan tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, dilanjut tentang kewajiban puasa Ramadan. Nah, uniknya setelah Allah mewajibkan puasa Ramadan, lalu memberi rukhsah atau keringanan. Jadi kalau kita baca ayatnya, di tengah ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum, ya, maka barang siapa di antara kalian ya, menyaksikan bulan Ramadan, ya, maka hendaklah berpuasa. Nah, ini artinya Allah ingin menegaskan, barang siapa di antara kamu ada di bulan Ramadan dan tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan pergi, maka wajib berpuasa. Ini untuk menggambarkan ketegasan hukum yang Allah tetapkan, hukumnya wajib. Nah, setelah menegaskan kewajiban, Allah mengiringi kata-kata untuk meringankan boleh tidak puasa, yaitu wa man kana maridon aw ala safar, ya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia membatalkan puasa atau memang tidak berpuasa, ya, maka fa'iddatum min ayamin ukhar, maka diganti pada hari yang lain. Nah, ayat ini memberi informasi kepada kita, Allah sedang memberi keringanan kepada hamba-hambanya. Sekalipun puasa itu wajib hukumnya, Ramadan wajib orang puasa di dalam Ramadan ini, tapi sisi yang lain Allah melihat situasi dan kondisi hambanya yang sakit, yang bepergian, atau yang punya halangan-halangan yang tidak memungkinkan melaksanakan puasa, boleh kok tidak puasa. Nah, dari ayat berkaitan dengan puasa kita bisa tarik ke hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita. Ini namanya tadarus, sekaligus mencoba tadabur. Jadi begini, ayat ini memberi gambaran hidup ini harus tegas, tapi juga harus toleran. Nah, ini dua hal yang agak bertentangan tapi bisa disatukan. Jadi begini, kalau ada orang yang menetapkan hukum, aturan, disiplin, umpamanya ini acara harus dimulai jam 5 tepat, umpamanya. Ini peraturan yang sudah disepakati atau memang untuk disiplin waktu, umpamanya. Tapi ternyata jamaahnya datangnya jam 5:15 umpamanya. Kenapa? Karena hujan, karena mungkin ada urusan yang baru selesai sehingga bisa datang, dan seterusnya. Lah, orang yang telah menetapkan harus jam 5 ini gak usah marah-marah sama yang
telat datangnya itu undangannya jam 5 kok tekonnya jam 5:15 atau setengah 6. Ini kan namanya emosi, ini kan namanya marah. Kita harus belajar. Allah saja mewajibkan puasa Ramadan, habis itu ya sudah, bagi yang sakit, bagi yang bepergian atau yang punya halangan, yang nggak mampu, yang nggak kuat, boleh tidak puasa. Nah, ini harus diambil pelajaran. Jadi kita dalam kehidupan bermasyarakat, di tengah keluarga atau dimanapun, jangan menjadi orang yang disiplin kaku. Ada penelitian atau ada orang yang mengamati, orang yang biasanya disiplin kaku itu sering sakit orangnya. Karena apa? Dia selalu tegang, selalu perfect. Yang orang yang apa istilahnya bahasa Jawanya, kudu ngene, yen ora iso, kudu ngene, iso ora iso, kudu ngene. Nah, ini seperti memaksakan kehendak, dan itu orangnya kaku dan seperti otoriter terhadap orang lain. Nah, efeknya, konsekuensinya, dia pun harus ketat pada diri sendiri dan aturan yang dia buat. Nah, kalau kemudian dia sendiri mungkin ada halangan, tapi terpaksa harus melaksanakan dengan tekanan jiwanya, lambat laun dia akan stres. Makanya biasanya orang yang disiplin kaku, satu, mudah sakit, bahkan lama-lama stres, lebih parah lagi jadi stroke. Waspadalah. Jadi orang ini ya satu sisi harus disiplin, tapi sisi yang lain jangan terlalu kaku. Ya, entah itu di tengah keluarga, ya berkehidupan masyarakat, dimanapun berada, kita harus punya sifat toleran. Nah, ini biar kita hidupnya terasa aman dan nyaman. Dan ini pelajaran dari Al-Quran. Ini namanya tadarus. Walaupun ayatnya bicara tentang puasa, tapi bisa diambil pelajaran untuk konsep hidup. Nah, ini namanya tadabbur ayat-ayat Syam, yang kemudian diambil ilmu untuk panduan hidup. Nah, bahkan Allah dengan jelas menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Nah, ini penting. Jadi Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Jadi satu sisi Allah mewajibkan puasa Ramadan, tapi sisi yang lain Allah memberi keringanan, lalu memberi informasi dengan gamblang. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Makanya pesan Nabi, yassiru wala tu'assiru. Permudah urusan, jangan persulit. Jadi kalau kita di posisi yang punya kebijakan atau punya kewenangan, jangan terlalu mempersulit orang lain. Kalau kita sendiri kadang tidak mau dipersulit oleh orang lain, maka kita juga harus mempermudah orang lain. Ini adalah pelajaran hidup. Jadi dalam menjalani hidup ini jangan mempersulit diri. Ya, tetap disiplin tapi jangan mempersulit diri. Ya, ini contohnya tentu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita umpamanya mau pergi, ya, lalu pikirannya harus pakai mobil umpamanya. Tapi kalau kenyataannya tidak ada mobil, ya sudah, pakai yang ada, motor, ya, atau mungkin pakai kendaraan umum. Nah, ini contoh, tidak harus pokoknya kalau nggak pakai mobil nggak bisa pergi, nggak jadi pergi, mending batal. Ini kan namanya orang mempersulit diri. Ya, jadi ya sudah, kita mau pergi
sebisanya, semampunya, segampangnya, nggak usah harus ini. Umpamanya rombongan ini harus pakai bis. Nah, sementara nggak mendapatkan bis, ya sudah pakai kendaraan yang ada saja. Ini hanya contoh untuk menggamblangkan urusan, bahwa jangan mempersulit urusan, permudahlah urusan itu. Nah, ini biar kita hidup dengan aman nyaman. Jadi Allah sendiri yuridullahu bikumul yusra, menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Inilah yang bisa kita ambil tadarus, mempelajari, bahkan tadabbur, menghayati dan mendalami ayat-ayat Al-Quran. Walaupun bicara tentang puasa, tapi tidak hanya dibatasi masalah puasa, bisa ditarik ke pelajaran hidup pada umumnya. Ini levelnya tadarus dan tadabbur. Tapi kalau kita hanya baca ayatnya, itu baru tilawah. Lalu kita masuk kepada kaitannya dengan selesai puasa, atau kita menjalankan puasa hendaknya diselesaikan. Walitukmilul iddah, ya, dan hendaknya mencukupkan bilangannya. Jadi ini kita mengawali puasa Ramadan kan ada dua versi. Ada yang memulainya hari Senin, ya. Waktu itu tanggal berapa hari Senin? Tanggal 11. Ada yang memulainya hari Selasa, tanggal 12 Maret. Ya. Nah, maka kalau kemudian nanti pada akhirnya sama, yaitu mengakhirinya pada tanggal 9 April, alias Idul Fitrinya bareng pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 ini, ya, itu kita intinya sama-sama ini mencukupi, ini menyempurnakan. Kita nggak usah membahas perbedaan jumlahnya, ya. Artinya yang mulai hari Senin, ya nanti hari Selasa sebagai hari terakhir. Kemudian yang memulai hari Selasa berhentinya juga di hari Selasa, alias hari Rabunya sudah hari raya. Nah, di sini ada pesan Allah Ta'ala, begitu sudah mencukupi, ya, maka segera walitukabbirullah, takbiran. Berarti takbiran saat maghrib. Saat maghrib. Karena itu nanti hari Selasa begitu maghrib sudah bisa takbiran. Sudah bisa takbiran. Sudah maghrib ini? Belum. Jadi saya persingkat bahwa yang namanya takbiran ini dari dulu ada dua versi. Ada yang takbirannya 2 kali, ada yang takbirannya 3 kali. Yang 3 kali itu lebih pendek sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Jadi orang yang membaca takbirannya 3 kali sebenarnya cukup ditutup dengan kata kabiro. Nah, kalau yang sampai walillahil hamd itu takbirannya malah justru 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akhiri. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, salukal jannata wa a'udzubika minan nar.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat dhama'u wa abtalatil uluku wa sabatal ajru insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.